Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum ila hadzal channel. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share apabila video ini bermanfaat buat kalian semua. Baik, pada video kali ini saya ingin memaparkan beberapa materi yang akan dipelajari untuk anak-anak sekalian, yaitu pelajaran hari ini adalah pelajaran Aqaid atau Usuluddin. Nah, berhubung semuanya lagi daring, jadi saya ingin memberikan pelajaran melalui video ini. Nah, ya, dan jangan lupa jangan di skip biar nanti materi yang saya berikan semuanya dapat memahami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf nantinya, saya nanti bisa diluruskan melalui komentar di bawah. Oke, langsung saja kita menuju ke pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mulai pelajaran Aqaid ini dengan baca lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung kita ke materi. Cus. Baik, jangan lupa menggunakan buku ini ya, biar kita memahami. Sebelumnya kita sudah belajar pada materi, kita buka materi pada bab 3. Di situ ada keadaan manusia dan petunjuk Tuhan. Dari keadaan manusia, petunjuk Tuhan itu ada beberapa macam dan bertingkat-tingkat. Mengulangi dari pelajaran sebelumnya, yaitu ada petunjuk pertama itu adalah perasaan asli, yang kedua itu adalah panca indera, dan yang ketiga itu adalah akal atau pikiran, yang keempat itu adalah hidayatullah. Ya, melanjuti pelajaran itu kita langsung ke halaman berapa ini? Halaman 59. Langsung saja di situ di bagian 2 Nabi dan Rasul. Di dalam Al-Quran disebutkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas. Surat Al-Hajj ayat 75. Yang artinya di sini adalah Allah memilih utusan-utusannya dari antara malaikat dan manusia. Ya. Jadi Allah itu mengutus siapakah Allah itu? Yaitu adalah malaikat dan manusia. Manusia itu siapa tadi? Yaitu adalah rasul-rasul, ya, nabi-nabi. Ya, itu yang ini adalah dalil yang menerangkan tentang utusan nabi dan rasul. Ya, suatu kenyataan bahwa kejadian manusia itu bermacam-macam. Ada yang biasa, ada yang pandai, dan ada yang amat pandai. Ya, manusia itu memiliki otak, ya, otak atau pikiran. Ya, ada yang biasa pikirannya, ya, ada yang pikirannya luar biasa, ya, sesuai dengan akal pikiran mereka. Baik, lanjut kita ke halaman berikutnya. Ya, di situ ada perbedaan nabi dan rasul. Nabi itu apa artinya? Ya, nabi asal artinya adalah orang yang memberi kabar, atau dalam bahasa Arab disinilah anbiya. Anbiya itu apa artinya? Anbiya itu adalah jamak, ya, dari kata nabi, yang mana anbiya ini adalah bahasa Arab yang arti itu adalah nabi-nabi, atau di sini adalah banyak. Nabi itu banyak pada zamannya, ya. Nabi itu banyak, jadi yang disebutkan di situ hanya adalah sebanyak 25 nabi saja, ya. Adapun Nabiullah, nabi dalam agama, seorang yang mendapat wahyu dari hadirat Allah yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tadi segenap umatnya. Ya, Nabiullah seseorang yang mendapat wahyu. Siapa yang mendapat wahyu? Banyak, ya, dari nabi-nabi yang 25 itu adalah mendapat wahyu yang banyak, berupa apa di situ? Petunjuk-petunjuk untuk menyebarkan agama Islam. Nah, itu adalah nabi tadi. Terus lanjut adalah rasul. Apa itu rasul? Ya, rasul itu adalah artinya utusan, ya. Jadi ada perbedaan antara nabi dan rasul ini, ya.
Nabi itu banyak 25 tadi, tetapi Rasul ini adalah eh, yang dipilih dari 25 tersebut sehingga menjadi Rasul. Nah ya, Rasul artinya beberapa utusan. Jadi yang 25 itu adalah dipilih untuk menjadi Rasul. Rasulullah artinya adalah Nabi utusan Allah untuk menyampaikan ajaran agama kepada sekalian umat manusia. Maka tiap-tiap Rasul itu Nabi, tetapi bukan tiap-tiap Nabi itu Rasul. Nah, apa maksud di sini? Ya, jadi yang Rasul itu adalah yang dipilih menjadi Rasul itu adalah Nabi. Ya, tapi dari semua nabi itu bukan berarti dia rasul. Nah, jadi yang dipilih itu ada rasul, ada 5 ya, atau ulul azmi ya. Baik, lanjut lagi. Petunjuk dari Allah yang menjadi peraturan atau undang-undangan itu diberikan dengan beberapa cara atau jalan. Ada dengan secara langsung diberikan kepada nabi dan rasul, dan ada yang diberikan secara perantara. Cara-cara itulah yang dinamakan cara menerima wahyu. Nah, ya. Lanjut lagi, setelah utusan Allah menerima dan setelah beliau menyampaikan kepada orang banyak, maka ada orang yang tidak lekas percaya atau yang sengaja tidak hendak mempercayainya. Untuk alasan tidak mempercayai itu adalah dikeluarkannya beberapa permintaan, ada bukti sebagai ujian tantangan akan kebenaran para rasul tadi. Jadi pada dulu itu rasul ini, mengapakah engkau dijadikan rasul? Ya kan? Jadi seketika itu orang-orang memberikan permintaan, ya, bagaimana bukti bahwasanya kamu itu adalah rasul, ya kan? Jadi setelah itu dibuktikanlah dari rasul-rasul yang tadi yang dipilih itu, akhirnya dibuktikanlah. Apa buktinya tadi? Ya, kita lanjut lagi di sini. Ya, maka dari itu dengan kehendak Allah yang mengutus para rasul pun mengeluarkan sesuatu yang dapat membuktikan benaran ajakannya dan dapat mengalahkan hujah. Hujah itu adalah alasan ya orang-orang untuk melawannya. Tanda bukti para rasul itu adalah mukjizat namanya. Jadi setelah membuktikan bahwasanya rasul ini, nabi ini adalah rasul, ya, maka dibuktikanlah dengan beberapa mukjizat. Ya. Baik, kita lanjut lagi di sini mukjizat. Ya, ada beberapa mukjizat yang didapatkan oleh rasul ataupun nabi. Mukjizat, kita ke mukjizat ya. Sekalian rasul itu perlu mempunyai tanda untuk menguatkan bahwa segala yang disampaikan itu benar-benar dari Allah semata-mata. Tanda-tanda itu harus dapat mengalahkan atau melebihi segala kejadian yang besar-besar biasa, sehingga manusia semua tidak akan dapat memperbuat atau meniru serupa itu, ya. Jadi mukjizat yang diberikan oleh Allah ini tidak dapat orang meniru, ya, tidak dapat orang meniru. Jadi yang dimiliki ini hanyalah rasul. Tanda-tanda itu mukjizat namanya, yang menurut kata aslinya berarti yang dapat mengalahkan. Jadi mukjizat ini kalau diartikan adalah mengalahkan. Apa yang dikalahkan, ya? Yang mengalahkan untuk para orang yang bertanya, membuktikan bahwasanya yang rasul itu benar namanya. Mengapa dikatakan rasul? Karena dia mempunyai mukjizat untuk mengalahkan pada musuh-musuh Nabi. Ya, kira-kira paham sampai situ ya. Baik, kita lanjut lagi. Kalau misalnya tidak paham boleh diulangi lagi ya. Baik, oleh karena itu maka tentu saja mukjizat tadi terjadi dari beberapa hal yang mengherankan, mengalahkan kecakapan manusia, dan memang maksud dan gunanya untuk mengatasi atau mengalahkan apa yang telah didapat oleh manusia yang tidak mempunyai mukjizat. Ya, jadi manusia biasa mungkin ya tidak mempunyai mukjizat,
Jadi yang didapat mukjizat ini adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi sedikit lagi ya. Setelah manusia mengetahui mukjizat, manusia yang telah mengetahui mukjizat terbagi menjadi dua golongan. Nah, yang pertama itu adalah golongan yang masih bersih hatinya. Jadi yang masih bersih hatinya ini dia mempercayai adanya mukjizat. Apabila mereka kedatangan kebenaran, ia akan tunduk dan mengikuti akan segala petunjuknya. Itulah orang yang bersih hatinya, ya. Maka kalau orang mempercayai adanya mukjizat berarti hatinya bersih. Sekiranya ya dapat dipercaya adanya mukjizat tersebut. Nah, baik pun dalam pekerjaan sehari-harinya ataupun urusan kepercayaan di dalam hatinya, mereka itulah orang yang insaf lagi berbudi mulia, mereka itulah orang yang berbahagia, ya. Itulah dari setelah kedatangan mukjizat, ya. Baik, mungkin sampai situ dulu pelajaran kita hari ini. Nah, ya, jangan lupa nanti kalau tidak paham boleh diulangi, ataupun yang tidak paham boleh berkomentar di bawah. Oke, mungkin sekian sampai situ dulu, ya. Jadi kita kembali ke closing. Baik, sampailah kita di penghujung, ya. Mungkin segitu dulu pelajaran yang saya paparkan. Mungkin selanjutnya nanti kita akan meluruskan lagi, ya. Mungkin sekiranya tidak banyak-banyak ya, karena mungkin paket terbatas, jadi tidak boleh memberikan materi video yang panjang-panjang. Cukup sampai ya tidak sampai 20 menit lah, dan juga tidak sampai 15 menit. Dan kalau video ini bermanfaat, tekan like atau komen juga boleh, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga anak-anak semua dapat memahami pelajaran ini, ya. Nanti ini baru materi, nanti kita akan teruskan materi, nanti baru kita ke latihan, ya. Cukup sudahi, kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.